Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Ternak, dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi dan cara kerja zat antimikrobial. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Ilmu Kesehatan Ternak ini adalah mencapai CPMK 4, yaitu mampu memahami konsep dan merumuskan program pengendalian mikroorganisme patogen, memahami metode aplikasi dan cara kerja zat antimikrobial, dan membandingkan dan mengintegrasikan berbagai metode biosecurity, konseptual, struktural, dan operasional. Pada hari ini sub CPMK yang akan kita raih yaitu mahasiswa mampu memahami metode, aplikasi, dan cara kerja zat antimikrobial. Adapun bahan kajian hari ini yang akan kita pelajari adalah sifat umum desinfektan. Desinfeksi yang efektif adalah pelarutan dan penggunaan bahan kimia yang tepat, yaitu bahannya tepat, ya, dengan dosis yang tepat. Dosis tidak kurang, tidak berlebihan, dosis yang sesuai menghasilkan efektivitas yang maksimal. Kemudian waktu kontak di permukaan ini kurang lebih 10 menit dia sudah bisa berefek. Ya. Nah, kemudian berdasarkan efektivitasnya dibagi menjadi 3 kategori. Yang high level, intermediate level, sama low level. Low level desinfektan ini menjadi 7 kategori utama. Ini yang biasa digunakan, yang tadi ya. Alkohol, halogen, quaternary ammonium compound, phenol, cresol, aldehyde oksidator ya. Ini yang umum digunakan. Bagaimana sifatnya? Yang alkohol ini yang umum kita gunakan. Biasanya digunakan sebagai antiseptik ya. Aktivitasnya luas, segalo-galo ya, bakteri, virus, protozoa, jamur yang mati dengan alkohol. Aktivitasnya luas. Nah, aktivitas luas dengan aktivitas sempit, yang ideal yang mana? Yang luas. Kemudian yang tidak korosif. Jadi sesuai yang ciri desinfektan ideal tadi yang sifatnya tidak korosif. Tapi kelemahan alkohol adalah mudah terbakar. Mudah terbakar. Kemudian residunya terbatas, minim residu karena jika dibuka tutupnya dipaparkan dengan udara maka dia akan mudah menguap. Sifat zat yang mudah menguap maka dia akan mudah terbakar. Ya. Sangat baik untuk desinfeksi objek atau instrumen kecil, maka alkohol ini biasanya digunakan di dalam laboratorium untuk membersihkan berbagai preparat, berbagai peralatan praktikum, bukan untuk membersihkan area praktikum, membersihkan laboratorium, bukan untuk desinfeksi kandang gitu, bukan. Di alkohol ini untuk objek-objek yang ukurannya terbatas, kecil ya. Kemudian efektifnya pada konsentrasi 70-90% dia efektif. Maka kalau adik-adik beli alkohol 95%, maka bagusnya ditambahkan lagi larutan Aquades untuk ditakar hingga 70%. Karena pada konsentrasi 70% dia sudah efektif ya. Hingga tidak banyak alkohol yang dibuang. Satu botol seperti ini kan 100 mili itu harganya Rp7.000 ya. Nah, itu mahal. 7.000 kalau enggak, ini sekitar 11.000 ya. Tapi kalau kita beli yang literan
ya, literan, 1 liter itu 70.000. Kemudian ada yang kedua adalah halogen, iodium atau hipoklorit. Aktivitasnya luas sama seperti alkohol, tapi sifatnya korosif, artinya dia bisa menyebabkan karat pada peralatan, pada besi, sehingga mengakibatkan perubahan warna pada peralatan yang disemprot dengan sodium hipoklorit. Residu dan toksisitasnya rendah. Nah, artinya minim residu, tapi karena sifatnya korosif, dia menimbulkan warna pada permukaan. Ya. Kemudian sodium hipoklorit ini tidak efektif untuk spora, artinya tidak efektif untuk membersihkan jamur. Aktivitasnya luas, tapi tidak bisa menghancurkan jamur yang sudah membentuk spora, yang dalam tahap spora. Spora itu dia memiliki dinding yang lebih tebal. Efektif pada konsentrasi rendah, sehingga dengan dosis yang rendah dia sudah bisa efektif. Maka syarat ciri desinfektan ideal sudah ada di sini semua, kecuali yang ini, kecuali yang sifatnya korosif dan menimbulkan perubahan warna pada permukaan benda yang didesinfeksi. Ya. Kemudian ada quaternary ammonium compound. Nah, quaternary ammonium compound ini efektif untuk menghancurkan bakteri, jamur, virus, ya, yang membelah vegetatif. Ini tahap pembelahan, ya. Kualitas air sangat mempengaruhi efektivitasnya. Semakin artinya air yang kotor, artinya bahan organiknya tinggi, maka efektivitasnya akan rendah. Kalau air yang bersih, efektivitasnya akan lebih baik, gitu ya. Kemudian bersifat tidak mengiritasi, tidak korosif, jadi tidak berbahaya untuk kulit, tidak menimbulkan korosif karat pada peralatan, kemudian toksisitasnya rendah, tidak beracun, gitu ya. Bukan tidak, tapi minim mengakibatkan keracunan. Kemudian sangat baik untuk permukaan yang bersih. Nah iya, kenapa? Karena terhadap kualitas air yang kotor dia akan menurun efektivitasnya. Artinya ini adalah tipe desinfektan yang tidak tahan terhadap campuran bahan organik, karena dia harus digunakan pada permukaan yang sudah dibersihkan. Kemudian kalau kalian lihat dari sini, ya, bacaan di sini dia luas, ya, desinfektan yang bersifat luas, aktivitasnya, modenya bagaimana dia beraksi, ya. The bactericidal action the quaterner has been attributed to the inaktivasi, ya, inaktivasi enzim yang memproduksi energi, ya. Jadi inaktivasi bakteri, jamur, virus pada enzim-enzim yang berperan terhadap menghasilkan energi untuk kehidupan bakteri, ya. Maka kemungkinan besar dia berefek terhadap mitokondria dari bakterinya, ya. Karena tempat produksi energi di dalam sel ada di dalam mitokondria. Kemudian denaturasi protein sel yang esensial. Jadi sifatnya dia menghancurkan, denaturasi itu menghancurkan protein-protein di dalam sel yang penting bagi sel. Kemudian disruption of the cell membrane. Ya, dia menghancurkan, disruption itu membran itu susunannya digoyahkan, gitu ya. Jadi membran sel itu dirusak oleh zat desinfektan ini. Jadi ada 3 fungsi dari quaternary ammonium compound: inaktivasi enzim yang memproduksi energi,
sehingga bakteri akan lama-lama dia akan mati karena tidak lagi ada energi bagi tubuhnya, menghancurkan protein di dalam sel, ya, ribosom ribosom di dalam bakteri itu menghasilkan protein. Protein ini dihancurkan oleh quaternary ammonium compound. Kemudian disruption of the cell membrane, merusak uh, uh, stabilitas membran sel, gitu ya. Kemudian penggunaannya the quaternary commonly are used in ordinary environmental sanitation of non-critical surface such as floors, furniture, and walls. Jadi biasanya digunakan pada lantai, peralatan, dan dinding, ya, dari uh, uh, ini ya dari ruangan yang akan dibersihkan. Kemudian yang keempat ada fenol, ya. Fenol ini, fenol ada lambang tengkorak. Nah, ini berbahaya berarti. Jadi sifatnya residunya tinggi, ya, aktivitasnya luas, tapi tidak untuk spora. Jadi spora tahan terhadap fenol dan tahan terhadap halogen atau yodium. Residunya tinggi. Jadi di dalam botol ini dia bentuknya cairan, karena residunya tinggi berarti di bawah ini ada endapan. Untuk penggunaannya harusnya dikocok dulu gitu ya. Kenapa? Karena sifatnya adalah residu tinggi. Kemudian toksisitas maupun sifat korosifnya rendah, jadi tidak begitu beracun dan tidak begitu korosif. Kemudian kresol, aktivitasnya luas, tidak untuk spora, nah, bersama fenol dan bersama halogen. Nah, tetapi kelemahan dari kresol adalah dia sifatnya korosif, merusak peralatan yang terutama besi sehingga menyebabkan karat, kemudian beracun juga. Maka penggunaannya hanya untuk peralatan, tidak aman jika di dalam kandang tersebut masih ada makhluk hidupnya. Masih ada ayamnya, masih ada sapinya, jangan menggunakan kresol. Kemudian residunya sangat baik. Ya, sangat baik ini mungkin minim residu, rendah ya. Bisa digunakan pada permukaan yang kotor. Nah, karena walaupun sifatnya korosif atau toksik tinggi, tapi pada permukaan yang kotor artinya masih tinggi bahan organiknya, masih banyak kotorannya. Nah, kresol ini bisa digunakan. Nah, gitu ya. Jadi kalau kandang-kandang yang sudah terlampau kotor dan sudah tidak pernah dibersihkan, disemprot dengan air tekanan tinggi, sulit luntur, kemudian juga ketersediaan air minim, kemudian tidak adanya peralatan untuk menyediakan tekanan tinggi, walaupun airnya ada, gitu ya, peralatan untuk semprot dengan tekanan tinggi nggak ada, kandang sudah kosong, nah bisa lah pakai kresol gitu ya, adik-adik, karena bisa digunakan untuk permukaan yang kotor, dia lebih tahan terhadap, ini ciri desinfektan ideal yang ini ya, mana tadi ya, yang ini tidak bergabung dengan bahan organik ya, yang kresol ini. Walaupun bergabung dengan bahan organik, efektivitasnya, daya menghancurkannya masih tinggi. Ya. Nah, pilihan-pilihan desinfektan ini adalah tergantung pada kondisi di lokasi gitu ya. Kemudian kemampuan keuangan, ya. Karena yang tidak berbahaya bagi manusia, efektivitasnya tinggi, kemudian bisa bercampur dengan bahan organik yang banyak, yang masih banyak sisanya di kandang, tidak berbahaya bagi ternaknya. Nah, itu pasti harganya mahal. Gitu. Nah, pilihan-pilihan desinfektan ini bisa adik-adik pertimbangkan untuk peternak ya. Kemudian aldehid seperti formalin, glutaraldehid ya. Aktivitasnya luas, bisa untuk spora dan jamur, bisa digunakan pada permukaan kotor,
residunya rendah, toksisitasnya rendah. Nah, biasanya preparat-preparat seperti ini sulit dicari karena banyak yang mau punya. Formalin ini sudah tidak dijual bebas ya. Biasanya perusahaan pesan ke pabrik dan itu pun perusahaannya jelas siapa yang pesan, tidak bisa dibeli perorangan biasanya. Satu itu, kedua harganya juga mahal karena aktivitasnya luas, bisa digunakan pada permukaan yang kotor, residunya rendah, toksisitasnya rendah. Nah, semua orang pasti pengen ini. Nah, karena semua orang pengen ini, permintaan meningkat, harga pun mahal. Ada. Juga tidak diperbolehkan dijual bebas formalin ini ya. Kemudian ada oksidator yang sifatnya sebagai oksidator, aktivitasnya moderat, sedang gitu ya, tidak begitu korosif, tidak begitu toksik, residunya juga rendah. Nah, kemudian lebih cocok untuk pembersih dan deodoran. Nah, deodoran itu sifatnya adalah oksidator. Ya, maka dari sini yang mahal-mahal itu ya, seperti alkohol, quaternary ammonium compound ya, disesuaikan berdasarkan ciri desinfektan ideal. Semakin banyak ciri desinfektan ideal itu ada di dalam satu obat, satu desinfektan, maka itulah yang harganya mahal. Terutama yang aktivitasnya luas, tidak korosif, tidak mengubah warna, ya, tidak toksik. Nah, kemudian residunya sedikit, ya. Nah, itu yang dan aman digunakan saat masih ada ternaknya. Nah, itu yang hal mahal gitu ya. Itu yang harus menjadi pertimbangan bagi kalian dalam mendampingi peternak gitu ya, atau kalian berternak. Ya. Nah, ini yang rangkumannya. Ini untuk mempermudah kalian mengerti, memahami, menghafal gitu ya, berbagai jenis desinfektan beserta dengan karakteristik fisiknya. Ya. Ini yang senyawanya, desinfektannya ada 6 ya, 6 jenis. Ini berdasarkan spektrumnya. Rata-rata desinfektan ini memiliki spektrum luas ya. Kemudian sifat mengiritasinya, korosif tidak, sifat mengiritasi. Ya. Iritasi itu mengiritasi kulit ya, biasanya. Kemudian adanya residu, jika disimpan lama terbentuk residu atau tidak, atau jika dicampurkan dengan pelarut air akan muncul residunya atau tidak. Residu itu bubuk-bubuk sisanya itu di bagian bawah dari setelah dilarutkan gitu ya. Kemudian itu berdasarkan ciri desinfektan yang mana? Ciri desinfektan yang mana? Yang ini, homogenesitas. Komposisi zat aktifnya tersebar merata dalam setiap campuran. Ini residu, ada tidaknya residu. Maka kalau yang tersebar merata dapat larut dengan sempurna, ya, itu artinya residunya rendah. Kalau residunya tinggi, artinya homogenesitasnya rendah. Gitu ya. Kemudian korosif, sifatnya dapat menghasilkan karat pada peralatan, terutama besi, ya, baja yang di baja, tembaga, atau itu dapat menghasilkan karat. Kemudian perubahan warna, staining ini menghasilkan perubahan warna atau tidak. Yang tidak membuat perubahan warna itu iodin dan iodin ya, iodin dan kresol ya. Kemudian yang tidak bersifat korosif, quaternary ammonium compound gitu ya. Yang sangat bersifat korosif adalah formaldehid. Active in presence of organic matter. Jika ada bahan organik, mana yang tetap bisa beraktivitas. Nah, ada fenol, quaternary ammonium compound, kresol. Kemudian pada thermal volatil, jadi
volatilitas. Jadi kelarutannya harus berdasarkan air apa, gitu ya. Kalau klorin ini hot water affects separately. Kemudian iodin ini sensitif terhadap panas, jadi nggak bisa. Gitu ya. Phenol tidak terpengaruh dengan perubahan suhu. Gitu ya. Kalau quaternary ammonium compound heat affected, jadi terpengaruh panas. Jadi kalau panas maka dia tidak berfungsi, tidak aktif. Resol tidak terpengaruh. Formaldehid ya bisa terpengaruh terhadap perubahan. Oke, gitu ya. Jadi itu yang dapat saya berikan untuk hari ini. Terima kasih, saya cukupkan kuliah hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas kalian mengikuti kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.